Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan dengan NIM F1G1230002. Baik, di sini saya akan menunjukkan sebuah studi kasus untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah basis data. Baik, di sini saya sudah membuat studi kasus yaitu tentang sistem manajemen toko. Nah, yang dimana studi kasus ini itu berfokus pada pengembangan sistem manajemen toko yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, yaitu data pelanggan, produk, transaksi, karyawan, dan pembayaran. Nah, di sistem ini itu dirancang untuk toko yang menjual berbagai jenis produk dengan kebutuhan pencatatan yang terstruktur dan yang lebih efisien. Dengan adanya sistem ini itu pemilik toko dapat mengelola aktivitas operasional secara lebih terorganisir dan meminimalkan kesalahan serta mempermudah analisis data penjualan. Di sini langsung saja kita membuat IRD, yaitu IRD-nya dari studi kasus tersebut. Yang pertama itu kita buka text draft editor. Oke, selanjutnya sini kita sebelumnya tadi kita sudah tahu di sini ada 5 entitas utama, itu ada pelanggan, produk, transaksi, karyawan, dan pembayaran. Di sini ada 5 entitas. Jadi pertama yaitu ada pelanggan. Dan pelanggan ini itu memiliki 4 atribut. Atribut yang pertama itu ada ID pelanggan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama, alamat, dan telepon. Ini langsung saja kita hubungkan entitasnya dengan atribut. Ini entitas pertama. Diperbaiki dulu. Untuk selanjutnya itu ada entitas selanjutnya ada pembayaran. Copy saja ini. Selanjutnya itu ada pembayaran. Atributnya yaitu ada ID pembayaran sebagai primary key. Pembayaran. Ada metode pembayaran. Metode pembayaran. Oke. Ini ada ID transaksi. ID transaksi. Terus ada jumlah. Ini kita buat entitas selanjutnya itu ada entitas transaksi.
transaksi, transaksi. Sini ada ID transaksinya itu sebagai primary key. ID transaksi, transaksi. Dan ada ID karyawan, ID karyawan. Selanjutnya itu ada entitas produk. Ini rapikan dulu. Produk. Ada ID produk yang sebagai primary key. ID produk. Hanya ada nama produk, harga dan stok. Harga dan stok. Untuk selanjutnya itu ada entitas karyawan. Kita di sini saja. Karyawan. Untuk primary key-nya itu ada ID karyawan. Ada nama karyawan. Jabatan dan gaji. Jabatan dan gaji. Oke, untuk di sini tuh kita buatkan relasinya. Jadi relasi yang pertama yaitu ada pelanggan dan transaksi. Dan hubungannya itu one to many. Selanjutnya di sini ada transaksi dan produk itu hubungannya many to many sehingga menghasilkan ada relationship-nya. Itu sini melibatkan many to many.
Dan di sini ada untuk selanjutnya ada relasi dari transaksi dan pembayaran, yang dimana hubungan relasinya itu yaitu one to one, pembayaran dan transaksi. Untuk selanjutnya itu ada relasi antara transaksi dan karyawan itu adalah one to many, transaksi dan karyawan. Sini kita rapikan dulu. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi, setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi yang hubungannya itu adalah one to many. Sementara setiap transaksi ini dapat dilayani oleh satu karyawan. Sementara satu transaksi ini dapat dilayani satu karyawan. Nah, hubungannya itu adalah one to many. Hubungan antara transaksi dan produk ini itu bersifat one many to many, yang dimana yang dimediasi oleh entitas hubungan yang bernama melibatkan. Nah, untuk mencatat produk apa saja yang dibeli dalam setiap transaksi, selain itu, eh, setiap transaksi melibatkan setiap transaksi memiliki satu pembayaran terkait secara langsung dan hubungannya itu adalah one to one. Dengan entitas pembayaran mencatat eh, detail seperti ID pembayaran dan jumlah. Baik, itu saja untuk IRD-nya. Selanjutnya kita menuju ke IERD-nya di Workbench. Baik, untuk selanjutnya itu kita setelah kita buat IRD-nya, di sini kita akan membuat IIRD-nya. Lalu kita masuk ke MySQL Workbench. New model. Nah, di sini tadi nama studi kasus kita itu adalah sistem manajemen toko. Sini kita tulis manajemen toko saja. Manajemen toko. Nah, di sini kita buatkan tabel IIRD-nya. Tabel yang pertama yaitu pelanggan, yang dimana atributnya itu ada ID pelanggan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar. Sini kita kasih 100 misal. Selanjutnya ada alamat. Alamat juga bertipe data varchar, kasih 255 misal. Nah, selanjutnya itu ada telepon, juga bertipe data varchar 20. Oke. Untuk tabel selanjutnya itu ada tabel produk, ada ID produk sebagai primary key. Selanjutnya ada nama produk. Nama produk itu bertipe data varchar juga. Sini kita pakai 100. Ini ada harga. Harga ini kita pakai tipe data desimal. Itu 10,2 misal.
Selanjutnya ada stok. Dan stok ini kita kasih tipe data integer. Oke. Sini sudah ada dua tabel. Tabel ini ada, kita bikin tabel selanjutnya itu ada tabel pembayaran. Untuk pembayaran, oke, di sini ada 4 juga. Pembayaran, ada ID pembayaran, tipe data integer, dan selanjutnya ada ID transaksi. Ini bertipe data varchar integer. Untuk selanjutnya itu ada jumlah. Jumlah ini kita kasih tipe data desimal sama 10,2. Atribut selanjutnya itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran. Ini bertipe data varchar. Di sini kita kasih 50. Oke. Eh, Oke. Untuk tabel selanjutnya itu ada tabel karyawan. Karyawan ada 4. Ada ID karyawan. Bertipe data integer. Selanjutnya ada nama karyawan. Nama karyawan bertipe data, kita kasih tipe data varchar 100. Selanjutnya ada jabatan sama bertipe data varchar. Itu kita kasih 50. Selanjutnya ada gaji. Gaji ini kita kasih tipe data desimal. 10,2. Tabel yang terakhir itu ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini itu ada ID transaksi yang sebagai primary key, memiliki atribut tanggal. Di sini tanggal kita kasih tipe data date ini. Selanjutnya ada ID pelanggan. Kita kasih tipe data integer. ID pelanggan. Lalunya ada ID karyawan. Ini tipe datanya juga integer sama. Integer. Oke. Nah, di sini kita akan kasihkan relasi. Jadi relasi antara pelanggan, kita lihat sini dulu. Relasi antara pelanggan dan transaksi itu one to many.
Oke. One to many selanjutnya transaksi dan produk itu many to many. Nah, di sini many to many. Nah, karena relasinya many to many, maka dia akan menghasilkan tabel baru. Untuk relasi selanjutnya itu ada transaksi dan pembayaran. Hubungannya itu one to one. Transaksi dan pembayaran itu hubungannya adalah one to one. Dan yang terakhir itu transaksi dan karyawan, hubungannya itu one to many. One to many. Okay. Hubungan relasi antara transaksi dan karyawan itu ada one to many. Baik, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan yang meliputi atributnya ini seperti ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, dan telepon. Dan di tabel karyawan ini mencatat informasi karyawan dengan atribut seperti ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, jabatan, dan gaji. Untuk selanjutnya tabel produk ini menyimpan data barang yang dijual di toko termasuk ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, dan stok. Nah, tabel transaksi ini digunakan untuk mencatat setiap aktivitas pembelian dengan atribut seperti ID transaksi, tanggal, serta foreign key yang merujuk ke tabel pelanggan dan karyawan. Untuk selanjutnya tabel transaksi. Oke, di sini karena transaksi dan produk menciptakan tabel baru, di sini kita kasih nama yaitu tabel transaksi produk. Ini kita hapus. Ini ada ID produk dan ID transaksi. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Selanjutnya itu ada jumlah. Ini kita hapus. Ada jumlah. Tipe datanya itu integer. Integer. Oke. Nah, tabel transaksi produk ini itu merupakan tabel penghubung antara eh, eh, tabel transaksi produk ini merupakan tabel penghubung untuk hubungan many to many antara tabel transaksi dan produk. Nah, mencatat ID transaksi, ID produk, dan jumlah barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Dan yang terakhir ini ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran mencatat detail pembayaran dengan atribut seperti ID pembayaran, ID transaksi, jumlah, dan metode pembayaran. Nah, semua tabel ini tuh tabel terhubung melalui relasi yang terdefinisi dengan baik sehingga memungkinkan pengelolaan data yang terstruktur, mulai dari pelanggan, mulai dari pelanggan, karyawan, hingga transaksi, produk, dan pembayaran. Baik, di sini karena kita sudah membuat IIRD-nya di tabel-tabel sebagai berikut.
Nah, untuk selanjutnya kita sinkronkan database-nya. Sebelum itu kita sebelum itu kita aktifkan Laragon dulu. Selanjutnya kita sinkron model, kita next, next, next. Nah, ini dia database kita manajemen toko. Selanjutnya kita next, 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 execute. Oke. Selanjutnya itu kita ke Laragon, ke database untuk lihat itu kita isi data-datanya, kita open, kita cari. Nah, ini dia. Nah, ini adalah database kita. Selanjutnya kita akan isi data-datanya. Untuk data karyawan kita isi sebagai untuk ID karyawannya misal kita isi 101 dan nama karyawannya itu Mat Rafi. Untuk jabatan kasir dan gajinya itu 3.500. Oke. Oh, berarti harus bisa Nah, 3.500.000. Ini ada data yang kedua itu Siti Nurhaliza. Misal Nurhaliza. Jabatannya itu sebagai manajer. Manajer. Gajinya 7.500.000. 7.500. Data yang selanjutnya itu ada eh ada Budi Santoso. Budi jabatan itu dia sebagai staf gudang. Gajinya 4 juta. Untuk selanjutnya itu kita ke tabel pelanggan. ID pelanggan. Ini kita besarkan dulu.
namanya Ahmad Firdaus. Kita misalnya alamatnya Jalan Repot Kecamatan 1123 Padalarang Oke, karena di sini transaksi ID-nya itu belum ada, maka kita akan isi dulu untuk tabel. Oke, sini kita isi tabel yang lain terlebih dahulu. Sini kita isi ID pembayaran. Satu misal jumlahnya 1 manggal terus metode pembayarannya transfer bank. Satu dari selanjutnya jumlah pasal 2 titiknya itu tunai. Oke, data yang terakhir itu misal ya, dan metode pembayaran itu kartu kredit. Dan selanjutnya misal di sini ya seperti bagian itu teh botol untuk harga misal 5.000 per satu itu stoknya kita kasih 100. Oke, data selanjutnya yang data kedua itu kita nama produknya mie instan, harganya misal 3.000 dan stoknya itu 200. Oke, data yang terakhir yang ketiga ada mantap, harganya 7.000 misal stoknya itu 150. Oke, dan data selanjutnya ini oke, sini kita ID transaksi ini bisa 1. Untuk tanggalnya itu misal kita kasih di tanggal 1 misal 01 dan ID pelanggannya 1, ID karyawannya 101 misal. Untuk pembayaran oke, sini pembayarannya ini 101 misal transfer bank. Oke. Dan untuk kartu karyawan ini sangat oke. Data selanjutnya yang kedua misal ini di tanggal 2 ini misal 100. Ini yang tunai pembayarannya karyawan yang kedua Siti Nurhaliza ini. Oke, untuk data yang terakhir ini data yang ketiga
Start tanggal ya ya lagi kayak ini kartu kredit dan ini namanya Budi. Data selanjutnya ini ada oke data transaksi. Sini kita isi datanya. Start satu. Ini ada nama produk di bawah misal jumlahnya satu. Insert selanjutnya kita mau misalnya kedua membeli instan saat 3 selanjutnya set sabun mandi misal dari mandi. Oke untuk sini jadi pelanggannya kita isi satu misal namanya Ahmad coba Ahmad Prapto misal Soeb Prapto 0823 satu dua tiga selanjutnya bisa membantu transaksi kedua mungkin namanya misal kosong oke di sini kita sudah isi data-datanya sudah terisi. Untuk selanjutnya kita implementasikan ke aplikasinya. Di sini saya akan menunjukkan aplikasinya dan aplikasinya ini saya buat itu menggunakan framework dari YII. Sini langsung saja. Sini tadi saya sudah download komposer dari YII. Selanjutnya itu kita ke Laragon database www. Sebelumnya ini kita ke sini. Open. Ke sini dulu. Oke, di sini selanjutnya itu kita ke Laragon. Sebelumnya di sini kita ganti dulu jadi nama database kita. Ini kita ke Laragon database www itu kok baru. Oke, sini kita web. Selanjutnya about. Sini kita pakai toolsnya itu tools dari
yaitu ada GII. Nah, sebentar. Sini kita kasih bintang untuk tabelnya. Kita generate sebut. Misal di sini kita cuma ambil satu, yaitu misal produk. Ini ada produk search, dan ini kontrolnya juga. Di sini ada produk. Itu kita preview, dan kita generate. Sebenarnya kita tes di sini. Saya tulis produk. Nah, sini sudah muncul. Tapi di sini belum tadi karena kita ubah filenya, jadi di sini belum ada. Sini kita coba. Misal 103. Nama produk sabun misal. Harganya itu 5.000. Oh no, 7.000. 7.000. Oke. Dan stoknya misal tuh 8%. Nah, jadi akan terbentuk seperti ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.